Nah, kita mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah hadir di Zoom meeting dan di Labcom. Eh, Meskipun sekarang kita sudah pukul 9.30, tapi tidak masalah ya. Nanti istirahatnya setelah jam istirahat diberlakukan, baru kalian bisa istirahat. Jadi istirahatnya dipakai buat TK dulu ya. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu, mudah-mudahan pembelajaran kita kali ini dimudahkan Allah Subhanahu wa taala dalam memahami ilmunya, sehingga kita semuanya bisa mengamalkannya dengan baik untuk bekal kita di dunia ataupun di akhirat kelak nanti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi jidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Kita doakan juga kepada teman-teman kita yang mungkin tidak bisa hadir karena sakit. Ya, kita doakan siapapun saja yang sedang sakitnya, baik itu dari teman kita yang di kelas, teman kita yang ada di sekolahan, ataupun orang tua kita atau saudara famili kita, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah gantikan dengan kesehatan. Allahumma shfi anta syafi la syifaan ila syifauka syifaan la yughadiru saqama. Oke, selanjutnya Bapak absen terlebih dahulu. Bentar belum. Oh ya, depan nomor absen kahijinya. Ahmad Rizik, Alvin Haikal, Aksal, Aura Najma. Aura, halo, gak ada ya? Udah dispen. Dispen. Azkiyah, Ada. Daud Hidayat, Davi, Mauji, Firda, Hadir. Gina, Hadir. Hafizah, Hadir. Hilya, Hilyatkia, Melda, Hadir. Mufti Sunan, Muhammad Ihsan, Muhammad Ridan, Najwa, Hadir. eh, Bapak Najwa hadir. ya siap. Rahma Siti, Hadir. Revana, Hadir. Reja, Hadir. Rizda, Rizkia, Rizkia lagi ke belakang dulu katanya, Pak. Safira, Hadir. Salvia, Hadir. Sahla, Siva, Hadir. Wilna, Hadir. Japira, Hadir. Zahra, Hadir. Zerlan. Oke, terima kasih sudah hadir. Sebelum dilanjutkan, kita evaluasi dulu berkenaan dengan aktivitas minggu kemarin. Alhamdulillah di sini sudah ada teman-teman yang sudah mengumpulkan Wilna. Tadi ketika pakai Google Chrome nggak kebuka ini. Mudah-mudahan di sini bisa dibuka ya. Nah ini kalau ini bisa sih. Nah ini siapa Wilna ya? Nah ini udah bagus nih, udah ada skornya, sip, mantap lah ya. Baru satu pun Bapak buka ini sudah bagus, punyanya Wilna. Kita punya buka siapa lagi ya? Yang laki-laki ada nggak? Soalnya kalau mana Isan? Muhammad Isan. Oh, udah skornya udah masuk ya? Oh ya sip, betul, bagus lah. Segini udah bagusan. Ya, Isan oke. Terus siapa lagi? Alpin, punya Alpin, mana Pin?
Alvin. Haikal. Hah? Si awalan? Apa-apa. Tiba balik. Can waktu balik itu lama kebalik. Tiba balik. Alvin. Oh iya, ini yang awal ya. Jadi belum belum ada skor, terus mulutnya belum terbuka ya. Oke, nggak apa-apa ya. Tapi nanti dilengkapi ya, disempurnakan ya. Kalau sempurna singkat, tapi minimal unsur-unsur yang tadinya ada. Rizik mana? Udah belum? Yang ini? Oh ya ini, Bapak kemarin lihat punya siapa ya? Yang ada nih. Bapak, Apa? itu teh yang aku teh kehapus ku ade kenapa? Yang Squid Game. Kenapa kehapus? Rizkianurs? Iya, Pak, itu teh tinggal kenapa? Squid Game yang kemarin itu ya, yang tembak, yang ada suara. Iya, Pak, orang-orangnya kehapus sama ade. Oh lu. Terus gimana tuh? Nanti mau diulangi lagi, tinggal dipatuh hilang. Mana gini yang matinya tidak ada? Ya kan Pak, kehapus kata aku teh. Oh, soalnya kan kemarin Bapak tahu di sini udah ada orangnya 3 nih. Oh ya udahlah, nggak apa-apa ya. Squid Game baru gimana sih Bapak baru tahu Squid Game deh. Oke, gini. Alhamdulillah, Rahma, Revana, Reja, Wilna, Firda, Rizky, Salvia, Jafira, Firda, Hilya, Melda, Syahla, udah banyak ya. Syahla, Najwa, Auran, Reja, udah segitu doang. Yang lainnya Mufti udah belum ngumpulin? Kenapa belum? Ya udahlah, gak apa-apa ya. Yang belum Bapak tunggu. Jadi kayak model punya Isan udah oke, udah ada skornya ya. Bagus. Yang lainnya pun yang belum tuntas, yang belum menyelesaikan, belum menyempurnakan. Alvin tadi salah satu contohnya. Jadi konsepnya sudah betul. Jadi ketika bertemu si ikan kecilnya menghilang, tinggal ketika si ikan besarnya mangap ya, seperti itu, mangap dan bertambah skor. Nah, ini Bapak sedikit mengulas apa yang akan kita lakukan di akhir semester ini ya. Tolong diperhatikan dulu semuanya. Karena ini sangat penting. Kita ini sekarang tanggal 8, kita ada 2 pertemuan lagi, tanggal 15 dan tanggal 22 ya. Tanggal 15 dan tanggal 22. Nah, sesuai dengan yang Bapak arahkan di awal semester, bahwasanya kita akan di akhirnya itu, di akhir pembelajaran semester ganjil ini, kalian sudah harus mempunyai sebuah karya. Ya, karya aplikasi games menggunakan Scratch ya. Nah, karena alhamdulillah di sini kalian sudah mempelajari bagaimana cara menambahkan skor ya. Jadi ketika games itu kan sebuah unsur yang harus terpenuhi dalam games itu kan ada permulaan, ada akhir gitu kan ya. Jadi kapan games ini akan berakhir gitu kan, ada namanya istilahnya game over, maka permainan akan berhenti, atau misalkan kapan akan dimulai, atau misalkan ketika games ini tidak akan berakhir, dan yang kedua adalah si game tersebut adalah memiliki poin atau skor seperti itu ya. Nah, yang kita pelajari alhamdulillah kemarin sudah bagaimana cara menambahkan menambahkan skor dalam aplikasi Scratch itu sendiri ya, menambahkan skor. Nah, berarti untuk memenuhi unsur permainan bahwasanya ini adalah sebuah games, maka kita harus membentuk sebuah logikanya dulu ya. Kapan game itu berakhir? Kapan sebuah permainan berakhir? Oh, ada yang tahu nggak? Dia suka main game nggak? Atau tara main game berarti jadi dia alhamdulillah berarti bagus lah ya. Ya. Kapan sebuah permainan game berakhir?
Nah, ketika mati, ketika nyawanya misalkan habis, maka game itu akan the end, akan berakhir. Berarti ini pun sama, permainan yang akan kita buat di aplikasi Scratch pun sama, ya. Jadi kapan permainan si ikan ini yang menangkap ikan kecilnya berakhir? Ketika misalkan ternyata si ikan besarnya itu tidak memakan ikan yang kecil, tetapi malah memakan ranjau, misalkan seperti itu. Maka nyawanya akan berkurang. Misalkan yang tadinya 3 jadi 2, dari 2 menjadi 1, ketika makan lagi maka dia habis mati. Karena apa? Karena tadi teh ya karena mati. Karena nyawanya habis, seperti itu. Ya, jelas sampai sini. Jadi hasil karya di aplikasi Scratch ini adalah kalian membuat sebuah permainan sederhana. Unsurnya tadi, game itu kapan mesti harus berakhir. Kalau yang ini kan cuman hanya skor saja. Misalnya siapa nih? Punya siapa? Ihsan. Nah, punya Ihsan. Nah, ini kan skornya bertambah terus. Tidak tahu kapan dia akan berakhir gamenya, ya. Karena apa? Karena ini hanya baru penambahan skor doang, gitu ya. Nah, ini yang Bapak harapkan dari aplikasi yang sangat sederhana yang bisa kalian buat di akhir semester ini. Gimana? Di sini browsernya cuma ada dari browser, enggak ada kok. Instagram. Saya download kemari. Di mana kemarin download dia nya? Di dia. Baru download lah tuh. Nah. Itu pakai itu aja Microsoft Edge. Gak support. Udah bisa login pas mau bikin thread gak support. Oh, itu install Chrome Online. Install. Kan itu kan ada Microsoft Edge-nya ya? Ya. Nah, di sana ada download Google Chrome. Langsung online kan, udah online ini kan. Nggak perlu lagi gitu. Nah, dari sana langsung download. Nah, ini maksudnya ya. Jadi dipahami ya. Dipahami semuanya. Ada yang mau tanyakan dulu nggak? Selain permasalahan teknis. Jadi kalian di akhir semester ini, karena sekarang kita ada 2 pertemuan lagi, maksimal tanggal 15 udah maksimal kita, karena tanggal 29-nya adalah kalian akan PAS. Berarti tanggal 15 sama tanggal 22 kalian dikasih waktu 2 kali pertemuan untuk menuntaskan membuat sebuah karya games. Ini sudah Bapak ingatkan di pertemuan minggu kemarin, ya. Nah, gamenya tadi yang pasti gamenya harus ada, game tersebut harus memiliki akhir dari permainan. Atau misalkan permainan tersebut meskipun menang selesai juga, seperti itu. Jadi tidak hanya game ini berakhir ketika mati. Nah, bisa jadi game ini berakhir ketika menang, misalkan ketika skornya sudah jadi 10, seperti itu ya. Nah, ini sebagai contoh sudah ada sih ya game yang menurut Bapak ini memenuhi unsur permainan. Contohnya ini, Bapak lihat kan, contohnya punyanya siapa sih? Bukan. Ini punyanya ini Japran nih. Ya. Punyanya Japran. Ya, Jarpan. Nih, ini gamenya jadi si ikan ini bergeraknya mengikuti arah mouse kalau ini. Jadi ketika mouse-nya ke sebelah sini, maka si ikannya ke arah sini, karena dia permainan bagaimana menghindari ranjaunya, seperti itu. Jadi kita yang mengarahkan. Kalau yang sebelumnya kan si ikannya kan dia bergerak sendiri kan, bebas ya. Kecuali ketika dia menyampai ke tepi, dia akan berbalik arah, seperti itu. Nah, dari sini nih lihat, ini sudah memenuhi unsur permainan ya. Nah, tuh kan si ikannya ini mengikuti arah mouse, kemana mouse pun dia pergi, seperti itu. Tapi jangan sampai kita, kalau mau makan ranjau yang ini, akan muncul permainan selesai ya, seperti itu.
Itu apa dalam bentuk model contoh permainan ketika menggunakan sprite yang ini. Atau misalkan teman-teman semuanya, Pak, boleh nggak misalkan model yang lain kayak model tadi punya siapa tadi teh? Rizky ya? Squid Game boleh nggak? Boleh, silahkan ya. Punya Rizkianus ya. Kalau misalkan Pak saya mau pakai yang ini silahkan. Yang penting tadi mengandung unsur memiliki unsur permainannya, bahwasanya permainan ini ada akhirnya. Kalau menang misalkan ketika skornya lebih dari 10 dia menang. Kalau misalkan nyawanya kurang dari udah habis maka dia kategorikan kalah ya. Itu. Atau misalkan memiliki ide yang lain ya, tidak hanya ikan, boleh bagus malah ya. Jadi jangan hanya ada Pak Asep ngajarkeun lauk jeung lauk we gitu. Kalian rubah dengan yang lain. Misalkan di sini Bapak lihatkan punyanya 12 tahun kemarin ya, angkatan kemarin ini. Jadi kalau yang angkatan kemarin teh ini siapa sih? Nah ini si Dini. Nah ini lumayan apa? Jadi ini mah contohnya adalah Apollo. Gunakan komputer atau laptop untuk memainkannya, spasi untuk menembak, panah atas bawah untuk menggunakan atau menggerakkan roket. Lindungi roket dari batu dengan cara menekan spasi terus menerus dan tombol panah atas bawah. Setiap batu yang kamu tembak maka skormu akan bertambah 100. Nah ini. Nah ini mah gini. Nah kalau kena batuna maka game over. Nah, ini punya. Jadi idenya boleh bebas. Ada ini kan game over. Selesai. Karena apa? Karena dia menabrak batunya mengenai si Apollo-nya tersebut. Ya. Atau mau contoh yang lain ada di sini. Ada contoh di kelas berapa ya? Tapi kelas yang ini boleh lah apa-apa ya. Atau kelas 12 yang lain nih. Yang contoh kakak kelas tahun kemarin ini mah ya, tapi ya. Kalau sekarang belum ada kan, baru dikasih ya. Misalkan, monyet menangkap buah, Gak bisa ya? Apa? Di download Google Chrome ya? Good, mantap. Nah ini, ya kalau ini mah kalau menangkap bom, kata lagi. Oh ini mah kalau menangkap bom dia minus. Tapi sama Pak. Ini mah minus, tapi tidak berakhir gamenya, cuman minus saja tuh terus minus tuh, ya. Ini mah ya. Jadi idenya boleh hal-hal yang lain yang sekiranya memang menurut kalian, wah cocok Pak. Gimana? Ya seperti itu. Jadi di akhir semester ini kalian harus membuat sebuah karya game yang sangat sederhana. Idenya boleh terserah kalian. Ya, idenya boleh terserah kalian. Bapak tadi sudah menstimulus memberikan contoh 3 buah games, yang satu ikan yang sudah dikerjakan sama temennya. Terus satunya lagi kayak model tadi Apollo. Atau tadi yang kera menangkap pisang seperti itu. Ketika pisang yang ketangkap maka skornya bertambah, tapi kalau misalkan yang terkenanya adalah bom, kalau yang ini kan skornya jadi minus. Nah, tapi kita rubah ketika misalkan menangkap bom harus langsung aja the end seperti itulah ya. Itu kan lebih mudah lagi seperti itu ya. Ada yang bertanyakan dulu sampai sini berkenaan dengan final projectnya. Nah, nanti gini. Penjudulan title-nya apa? Kan biasanya kan kalian latihan 1, latihan 2, latihan 3, 3A, 3B gitu kan ya. Title-nya. Nah, kalian bisa menambahkan title-nya misalkan kayak model ini nih. Monyet menangkap menangkap buah seperti itu. Boleh ya. Jadi game Apple and Bowl. Ini kita lihat game Apple and Bowl. Nah, lu itu mah lo babating
tuh mana mah taya ieu mah taya skoran skoran tapi tidak ada nyawanya. Atau misalkan skor berakhirnya kapan ini dulu we bapak tetap main ge cangkeun curug. Ya. Dah. Hah? Oh, ada sebanyaknya ieu banyak. Oh, pasti menang loba. Tadi terlalu banyak teh terus radionya juga gak ada kalau ini mah ya. Nah, gitu. Jelas gak teman-teman semuanya? Yang ada di Labcom, ada yang mau tanyakan silakan. Ini waktu istirahatnya udah habis. Yang di Zoom meeting gimana? Ada yang mau tanyakan dulu nggak? Atau misalkan merasa kesulitan, ini proyeknya jangan lupa ini proyeknya individu ya. Jadi tidak berkelompok, ya, tidak berkelompok. Terus jangan sampai apalagi mengirimkan akun kalian ke temannya penginkin nah jangan sampai seperti itu ya. Nah itu gak bagus ya. Jadi Bapak harapkan kalian di akhir semester ini membuat sebuah proyek yang memang betul-betul hasil karya mandiri seperti itu ya. Jadi jangan sampai misalkan karena unsur memenuhi untuk memenuhi unsur tugas akhirnya melakukan hal yang tidak bagus. Nah, kenapa Bapak kasih waktu? Nih. Jadi nanti Bapak kasih waktu sekitar tadi 2 minggu ya. 2 minggu tanggal 15, tanggal 22. Ini di jam pelajaran kalian boleh menggunakannya. Jadi tidak ada alasan lagi, Pak. Wah, banyak tugas. Nah, Bapak sudah menghibahkan tanggal 15 dan tanggal 22 silakan digunakan waktunya untuk menuntaskan final projectnya ya. Jadi nanti tidak ada alasan lagi ya karena jam pelajarannya memang sudah digunakan untuk final project. Jadi ini sistemnya atau konsepnya adalah PBL, problem based learning ya. Jadi Bapak memberikan sebuah stimulus, ada permasalahan, silahkan kalian untuk mengupgrade, mencoba dan memang harus mengimplementasikan dari latihan-latihan yang sudah ada seperti itu ya. Nah jadi tanggal 15 sama tanggal 22 berarti nanti pengumpulan kapan terakhir Pak? Tanggal 29 mah kapanan ini sudah PAS. Jadi maksimal tanggal 22 pukul 23 lebih 59 menit. Jadi pas tengah malam. Jadi pas tanggal 15-nya misalkan mau ada sharing, diskusi dulu tentang ide, terus konsep gamenya, misalkan Pak saya punya ide kayak model tadi siapa punyanya Rizky Nur ya. Idenya jatuh yang mana sih Rizky Nur yang ini ya Squid Game seperti itu ya. Ini Bapak sih udah pernah lihat kemarin masalahnya di sini di Labcom ya. Udah pernah lihat. Logikanya disusunkan terlebih dahulu kapan games itu berakhir atau kapan si orang-orangan ini mati seperti itu. Nah itu harus disusunkan dulu logika permainannya mau seperti apa sih, diruntut dulu. Nanti kalau misalkan model permainannya sudah jelas baru kita susunkan dalam sebuah kode. Jadi gak langsung main kode enggak, tapi susunkan dulu Pak ini si Squid Game ini si tentara ini itu akan mati ketika ketika ada suara suara tembakan ya. Nah yang jadi permasalahan kapan suara tembakan itu keluar, akhirnya ada muncul timer itu timer itu fungsinya untuk menandai kapan suara tembakan keluar. Ketika timer sekian muncul suara tembakan maka si tentara ini akan menghilang. Nah diruntut dulu logikanya seperti itu baru dibuatkan sebuah kode programnya ya. Jadi nggak langsung buka scratch langsung masukin si kode programnya, enggak seperti itu. Tapi alur logikanya, alur algoritmanya harus jelas dulu. Kayak model tadi permainan ikan misalkan ya. Ikan besar akan melahap ikan kecil. Selama melahap, ketika yang dilahapnya dapat misalkan ya, maka dapatkan skor 1. Kalau misalkan yang didapatnya ikan. Tapi kalau yang didapatkannya ranjong, maka nyawanya akan berkurang menjadi 2 karena awalnya 3. Ketika nyawanya selesai habis 0, maka
maka dia akan game over. Ketika skornya lebih dari 10, maka dia akan dikatakan menang. Nah, logikanya seperti itu harus diurutkan terlebih dahulu, baru implementasikan dalam sebuah program. Nah, waktunya, besok tanggal 15, minggu depan 15 tanggal 22, silakan dipergunakan. Kalau misalnya ada kesulitan dalam menerjemahkannya, baru kita sama-sama mencarikan solusinya. Ya, misalkan kayak model kemarin nih, siapa sih, Rizky Anur, kesulitan dalam menerjemahkan kapan si tentaranya itu menghilang karena ada suara tembakan. Nah, kan untuk mengidentifikasi suara tembakan kan agak sulit. Akhirnya pakai timer seperti itu, ya. Jelas sampai sini ya. Yang di rumah gimana, ada yang tanyakan dulu nggak yang di Zoom? Halo? Ya, gimana? Nah. Kalau misalkan ya boleh silakan. Kalau misalkan Pak, saya mah di rumah kerja kenana. Misalkan berarti kan tanggal 15 tanggal 22 mah bonus nanti Bapak. Misalkan seperti itu. Ya silakan. Bagus, malah sebenarnya bagusnya seperti itu bagusnya. Nggak dikasih waktu untuk mengerjakan pun kalian mengerjakan tugas dengan baik. Itu akan lebih bagus seperti itu. Ini kenapa Bapak kasih waktu tanggal 15 tanggal 22 untuk mengantisipasi alasan-alasan yang muncul. Gitu sok tah aya nama ku Bapak dikasih tanggal 15 ada jadwal silakan dipergunakan, tanggal 22 ada jadwal silakan dipergunakan. Ya. Bagusnya memang di luar jam pelajaran kalian menuntaskan final projectnya, ya. Bagus seperti itu ketika ada liburan, ya. Jik ya, seperti itu boleh silakan, malah lebih bagus coba pakai itu. Tapi Bapak mah memberikan kelonggaran seperti ini tanggal 15 tanggal 22 silakan kalian pergunakan. Jadi nanti pas di akhir ketika ada yang belum mengumpulkan tidak ada alasan lagi seperti itu, ya. Tidak ada alasan lagi. Oh Pak, nggak ada waktu, apa sibuk Pak. Ini tanggal 15 tanggal 22 harus Bapak sediakan 30 menit dikali 2. Nah, minimal ketika ada kesulitan dikonsultasikan, ya. Pak, saya ngerjakan. Nah, kemana tanggal 15 tanggal 22? Aku Bapak udah dikasih waktu untuk konsultasi, untuk diskusi kalau ada permasalahan-permasalahan, ya seperti itu, ya. Insya Allah Bapak membantu gitu kan ya untuk pelaksanaan final projectnya. Kalau misalkan ada kesulitan bisa di tanggal 15, bisa di tanggal 22. Tapi kalau tidak pun misalkan Pak nge-WA ke Bapak tuh kurang naon ya di WA ya, mudah-mudahan insya Allah kita bisa mencarikan solusinya bersama-sama itu, ya. Jadi ya. Jadi silakan boleh dan sangat-sangat boleh, malah bagus ketika di luar jam pelajaran atau di waktu liburan memang betul-betul untuk menyempatkan membuat final projectnya, ya seperti itu. Tapi kalau misalkan tidak ada waktu karena memang pada sama jam libur saya mah dipakai untuk bersama dan keluarga, ya tanggal 15 tanggal 22 aku Bapak dikasih waktu. Nah seperti itu, ya. Itu. Ada lagi yang mau tanyakan silakan. Berkenaan dengan final project kita. Ya, jelas ya. Jadi siap tanggal 22 dikumpulkan tugasnya, siap nggak? Bapak nanya. Siap ya. Nah, kan udah siap-siap unggul dina iya siap, Pak. Ya. Seperti itu. Pak, gimana dengan tugas-tugas yang latihan 1 2 3A 3B? Final project aja dulu tuntaskan, ya. Nanti kalau misalkan latihan 1, 2, 3-nya itu masih belum, berarti dari komposisi akhir nanti akan berkurangnya nilainya. Wah, dapat final project saya sudah. Nah, cuma tugas harian belum, berarti tetap ada yang kurang. Cuman mungkin komposisinya akan berbeda ketika yang tugas hariannya komplit, final projectnya sudah selesai. Nah, itu akan lebih maksimal lagi nilainya, seperti itu, ya. Oke, itu jadi bagi yang belum kayak model Apin, Mufti juga sama, ya. Final projectnya aja dulu selesaikan gitu kan ya, nanti kalau tugas-tugasnya bisa sambil menyusul, karena kalau final project insya Allah bisa, minimal sebenarnya latihan 1, 2, 3 pun semestinya kalian sudah bisa seperti itu, ya. Jelas sampai sini. Ini waktu sekitar ada 1 menit lagi, ya. Kalau misalkan tidak ada yang ditanyakan lagi, Bapak cukupkan sekian untuk pertemuan kita kali ini, ya. Mudah-mudahan sesuai dengan apa yang kalian tadi utarakan, bahwasanya kalian siap. Yang di Zoom tapi belum ada suaranya, yang di Zoom siap gak nih? Kalau yang di Labcom sudah ada suaranya. Halo? Yang perempuan. Halo. Dengar suara Bapak nggak?
Halo, Firda. Dengar, Pak. Nah, gimana? Siap siap tanggal 22 terakhir ngumpulkan, siap? Siap, Pak. Ya, sip, bagus, mantap ya. Terima kasih atas konfirmasinya. Kenapa Bapak tanya siap? Ini minimal itu adalah sebuah komitmen ya ke dalam diri kita, ke dalam diri kalian bahwasanya kita betul-betul akan melaksanakan pilot projectnya membuat aplikasi game sederhana menggunakan Scratch. Itu aja dari Bapak. Alhamdulillah sudah pukul 10. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya ya. Dan sekarang kalian bisa istirahat ya karena jam istirahatnya tadi dipakai sama Bapak ya jam 10 ya seperti itu. Dan mudah-mudahan di waktu istirahat ini kalian bisa apa istilahnya sambil diskusi, sambil apapun, sambil mencari ide-ide, gagasan-gagasan yang menurut Bapak kalian insya Allah lebih kreatif dibandingkan Bapak mungkin ya. Karena kalau anak muda kreativitasnya biasanya melampaui batas seperti itu. Oke, itu aja. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah menyalakan komputer, ya, yang sudah menyalakan komputer di sini tolong komputernya nanti disudur kembali ya.